Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan harian di hari Kamis tanggal 28 Januari tahun 2021. Firman Tuhan tertulis dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Demikian tertulis firman Tuhan di sana. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi saksi pasti tidak nyaman dan tidak enak. Seandainya ketika suatu hari kita menyaksikan ada terjadi kecelakaan di sebuah jalan raya antara mobil dan motor bertabrakan, lalu dengan jelas kita melihat situasi kejadian tersebut. Pada saat polisi datang ke TKP atau ke tempat kejadian perkara, mereka ingin menggali berbagai informasi tentang peristiwa atau kejadian kecelakaan tersebut. Maka walaupun kita saat itu menyaksikan peristiwa itu sebagai saksi mata, namun ketika polisi meminta kita supaya menjadi saksi seperti apa peristiwa itu terjadi dan bagaimana, sehingga untuk membantu polisi mengungkapkan siapa yang salah dan siapa yang pertama sekali membuat kecelakaan itu sehingga begitu ada korban, pastinya kita akan tidak mau. Bahkan mungkin dengan diam-diam kita akan pergi meninggalkan kejadian itu atau tempat peristiwa itu. Memang wajar kita sangat berat hati untuk menjadi saksi karena implikasinya sangat banyak. Dampaknya bisa mengenai kita juga. Tidak hanya cerita yang kita sampaikan, bahkan juga itu bisa menyangkut diri kita atau keluarga kita. Karena bisa saja ketika kita memberitahukan peristiwa itu, orang-orang yang keluarga yang kena kejadian atau peristiwa itu tidak suka, lalu akhirnya ketidaksukaan mereka sampai kepada kita sebagai saksi dari peristiwa itu. Dan ini bisa mengakibatkan hidup kita terancam, keluarga kita juga bisa terancam, banyak orang tidak menjadi puas, bahkan akhirnya membenci kita. Pada hari ini firman Tuhan jelas menetapkan bahwa langit dan bumi menjadi saksi di hadapan umatnya Israel yang baru keluar dari Mesir, di mana Musa menerima bagaimana Tuhan bekerja di dalam perjalanan hidup mereka, supaya umat Tuhan tersebut tetap memilih, tetap setia, tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kehidupan mereka yang telah memasuki tanah Kanaan bisa membuat mereka mudah melupakan Tuhan, mudah terlena, seperti ibarat pepatah, lupa kacang akan kulitnya. Itu yang kita sering temukan di dalam kehidupan orang-orang Israel, di mana orang Israel ini terkenal keras kepala, bangsa yang bebal, bangsa yang mudah berubah-ubah sikapnya. Karena itu sangat penting bagi Musa untuk mengingatkan mereka kembali bahwa hidup ini adalah hidup yang memilih, tetapi pilihan satu-satunya sebagai iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Itulah Allah Yahweh, Allah yang turut serta dalam setiap
perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita pilih itu sangat berdampak dengan apa yang akan kita terima. Kalau kita memilih Tuhan, maka kita akan memilih berkat. Tapi kalau kita tidak memilih Tuhan, apalagi menjauhkan diri kita dari Tuhan, maka kita akan memilih kematian. Berkat dan kutukan, hidup dan kematian itu sangat ditentukan oleh pilihan kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, jangan salah memilih. Sadari dengan sungguh-sungguh seperti apa pilihan yang akan kita buat di dalam kehidupan ini. Menarik sebenarnya, Tuhan itu tidak memaksa kita. Tuhan itu tidak menjadi otoriter dalam hidup kita yang hanya menentukan harus A, tidak boleh lagi B, tidak boleh C. Tuhan itu memberikan kebebasan. Itu yang sering kita kenal dengan istilah kehendak bebas. Karena bagi manusia diberikan hak untuk memilih. Dan perlu kita ingat bahwa setiap pilihan itu memiliki konsekuensi, memiliki dampak bagi hidup kita sendiri, bahkan mungkin juga bagi kehidupan orang-orang lain di sekitar kita. Di kitab Amsal sering kita temukan hal positif dan hal negatif antara pilihan. Misalnya dikatakan siapa mencintai didikan, ya pasti dia mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, itu disebutkan dengan orang yang dungu. Amsal 12 ayat 1. Satu lagi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi buruk. Amsal 10 ayat 7. Di dalam kitab Amsal kita sering menemukan itu. Kalau kita memilih ini, maka ini. Tapi kalau kita memilih itu, maka juga akan mendapatkan yang itu. Jadi setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi, pasti memiliki dampak bagi kehidupan kita ini. Oleh karena itu, hati-hati dalam menentukan pilihan. Karena salah memilih bisa menyesal sampai selama-lamanya dalam kehidupan ini. Apalagi memilih suatu keyakinan, iman di dalam kehidupan kita. Bila kita memilih Tuhan, jelas dikatakan di sana kita akan memperoleh kehidupan. Kita akan memperoleh berkat di dalam Tuhan. Bahkan yang paling penting, kita memiliki berkat rohani yang telah Tuhan siapkan, telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ajarkanlah keluargamu, anak-anakmu, supaya mereka memilih Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan akan mendatangkan sukacita bagi kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati tugas-tugas kita dalam satu hari ini. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang kami dengarkan hari ini. Betapa pentingnya kami menetapkan pilihan yang benar, supaya dengan pilihan itu kami mendapatkan yang benar dari Tuhan, sukacita, berkat dan kehidupan. Tetapi bila kami salah memilih, tidak hanya sekedar penyesalan, tetapi justru juga adalah hukuman, kutukan, bahkan sampai kematian. Ajari kami Tuhan, supaya kami melihat itu dalam kehidupan ini, bahwa hidup yang kami jalani ini tentu diperhadapkan dengan berbagai-bagai pilihan. Tapi biarlah pilihan kami tidak salah, tidak melukakan hati Tuhan, supaya kami tetap setia berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang bekerja, yang bertugas di rumah atau di luar rumahnya, yang sakit, mari berikan Tuhan kekuatan dan kesembuhan. Yang sedang berjuang bergumul, berikan juga penghiburan, sukacita dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.